Itu anaknya ya Bu? Iya Pak, saya anaknya nih Pak. Jadi jangan mikir aneh-aneh ya Pak ya. Iya, ini anak saya. Karena dari kemarin itu ya Bapak Ibu ya, sampai bosan saya diisukan katanya sama Brondong terus. Itu gimana itu Ibu Pendeta? Tapi sukanya sama Brondong katanya. Kesana kesini sama Brondong. Kok itu jadi panutan sama Brondong? Lah ini anak saya gimana dibilang Brondong? Ya Pak, Bapak Ibu ya, aneh memang orang-orang nih ya. Makanya agak serem-serem juga kalau kita di sosmed, orang hanya datang sekilas-sekilas, lalu menghakimi, ngejudge tanpa tahu kebenarannya itu seperti apa. Lalu disebarkan ke komal-komal yang lain seperti itu. Ya kan? Terima kasih Ibu Manly, terima kasih. Ya, tahu nggak Bapak Ibu, perjuangan saya, meskipun saya dulu dibilang macem-macem ya, ngasih nomor rekening ke VT-VT, ke YouTube saya, ke TikTok saya, tapi puji Tuhan bisa membangun gereja ya. Sekarang proses pembangunan pastori gereja, anak saya sudah lulus teologi kependetaannya. Adik saya yang satu, saya punya adik kandung saya sudah masuk Kristen dan sekolah, saya sekolahkan ke Jakarta ya. Saya sekolahkan, saya biayai dari konten-konten, dari berkat-berkat Tuhan seperti itu ya. Dan puji Tuhan, tak usah buat saya buat. Jadi puji Tuhan ya, adik saya sudah lulus juga sekolah penginjilan Alkitab itu Bapak Ibu di Jakarta ya. Dan saya juga menyekolahkan menantu saya di sekolah Alkitab di Anjungan. Semua itu berkat Tuhan Yesus ya, melalui sosial media ya. Karena apa? Karena waktu itu saya berdoa, saya bingung mau bagaimana. Saya tidak punya hubungan, saya tidak punya keluarga, saya tidak pernah kenal dengan yang namanya orang-orang Kristen. Ya dengan cara seperti itulah saya bisa melayani Tuhan, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya bisa menyekolahkan anak orang lain, saya bisa membantu orang lain seperti itu. Tetapi orang yang pendek akalnya, orang yang berburu sangka dengan saya, ya sudah biarin aja. Karena seperti itulah imannya dia. Seperti itu kan. Kalau orang Kristen yang seperti anak saya katakan tadi ya, orang Kristen itu dia harus pintar, harus bijak, jangan gampang menghakimi. Ya, sudah tidak bisa memberkati, menghakimi. Anda tahu nggak, pergumulan saya ini sangat luar biasa, panjang Bapak Ibu ya. Saya sudah tidak punya keluarga di dalam hubungan darah saya, mereka sudah menolak kami, saya dan anak saya sudah ditolak, adik saya juga ditolak. Dan saya berdoa, saya minta hikmah dari Tuhan, harus bagaimana Tuhan. Nah, Tuhan menuntun saya untuk seperti itu, ya saya lakukan. Meskipun banyak orang Kristen yang sok pinter, yang sok menghakimi. Saya katakan sok, karena orang Kristen yang memiliki iman yang bertumbuh itu dia tidak akan langsung menghakimi ya, apalagi jadi batu sandungan untuk kita semua yang lahir baru gitu. Orang lahir baru Bapak Ibu yang benar-benar mau melayani, benar-benar mau memperbaiki diri, benar-benar mau belajar ya. Cuma terkadang kita ini kekurangan di dalam hal namanya udah sekolah itu butuh biaya ya. Betul nggak? Sekolah itu butuh biaya, bukan hanya berdoa. Nah tadi dibilang, oh ini Bu Pendeta yang banyak bebongnya itu ya. Awalnya satu pasang ya. Ada orang nanya dengan saya, Ibu Diana sudah kaya ya, ini itu dan sebagainya. Anda tahu nggak? Semuanya itu membutuhkan apa? Perjuangan, ora labora, berdoa dan juga berusaha. Ya, seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ayo kita harus fokus dengan apa? Renungan firman Tuhan tuh benar-benar didengarkan. Namanya juga renungan, artinya kita harus merenung apa yang kita dengar. Tadi mendengarkan apa? Ya kan? Anak saya, Evangelis Selvario, sedang berbicara apa pada malam hari ini? Itulah renungannya. Harus kita merenungkan kebenaran firman Tuhan.
ya, minta sama Tuhan Yesus agar diberikan hikmat didikan yang berasal dari Tuhan, biar kita itu paham gitu ya. Amin. Di sini kita tidak ada yang pinter, kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama mau memperbaiki diri, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya juga seperti itu ya, bukan karena saya hamba Tuhan, saya pendeta lalu setiap apa yang saya katakan benar, tidak. Apalagi berat Bapak Ibu, saya ini berat, tanggungan dan tanggung jawab saya berat. Sebagai seorang lahir baru, saya harus belajar. Nggak mungkin dong sebagai pendeta lebih pintar jemaatnya, sedangkan jemaatnya itu dari lahir sudah Kristen. Nah, artinya saya harus belajar. Jangan sampai saya lebih pintar dengan jemaat saya, ya enggak. Dan apalagi saat ini saya membawa, menuntun, membimbing, ya, ditambah lagi membiayai anak saya, adik saya, menantu saya. Saya pengen bahwa keluarga saya itu, ya, harus belajar dan mau melayani Tuhan seperti itu. Nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Tidak semudah Anda melihat saya saat ini. Sebenarnya semua harus proses. Kita harus setia dengan prosesnya Tuhan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, harus kita rendah hati dan kita harus setia dengan prosesnya Tuhan. Iya, betul Bapak. Saya pelayanan di pelosok, ya. Di pelosok itu tidak ada yang namanya perpuluhan kami Bapak Ibu. Anda lihat di VT saya, di YouTube saya lah ya, yang paling spesial ya. Video-video itu semuanya Anda lihat di situ. Perjalanan kami seperti apa? Aspalnya aspal kuning yang bisa sampai ke lutut. Motor kita sudah habis berapa? Anda tidak tahu, Anda tidak paham, yang para penghujat, para penghakim tidak pernah paham. Motor kami ini sudah habis berapa rusak, ya. Tapi Tuhan kasih apa? Berkat luar biasa, ya. Kami tidak hitung-hitungan melayani Tuhan, karena itu berkat Tuhan itu selalu ada dan selalu mengalir tanpa saya tahu itu dari mana, ya. Berapa motor kami Bapak Ibu? Orang bilang itu motor Ibu Diana bagus, berarti orang mampu. Itu saya tidak pernah beli motor tuh pakai uang saya sendiri, tetapi semua itu dari Tuhan Yesus Bapak Ibu, berkat. Anak saya sekolah dulu kenal dengan orang Kristen. Oke Ibu Diana, saya bantu ya, akan saya bantu sekolahnya anak Ibu. Tapi nanti ada tapinya. Nah ini anak Tuhan nih banyak yang kayak gitu. Mau bantu tapi anak Ibu harus pelayanan di tempat saya 3 tahun. Loh, saya aja menyekolahkan anak agar bisa apa? Agar pinter, agar bisa paham, agar bisa melayani. Lah kok mau menolong, kok tapi anak saya harus melayani di tempat orang lain? Saya bilang nggak mau. Karena saya nggak mau itu Bapak Ibu, saya harus mencari dana untuk menyekolahkan anak saya, adik saya. Dari apa? Dari renungan seperti ini. Karena Tuhan itu kan sudah memberkati saya dengan caranya seperti ini, pelayanan sosial media. Karena saya tahu, Tuhan lebih tahu. Anak-anak Tuhan loh di luar sana itu banyak yang mampu, cuma mereka tidak tahu bahwa kami butuh. Ya mungkin 1-2 orang yang tahu memberkati, habis itu hilang, diganti lagi sama Tuhan yang lain, seperti itu. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, kami tidak memiliki ya donatur yang tetap buat kami pelayanan, tidak ada. Tetapi apakah kita berkekurangan? Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus baik dan luar biasa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini pelayanan mandiri, pelayanan sendiri. Memang kita ada bernaung di salah satu bendera, tetapi kita mandiri, pelayanan sendiri, cari biaya sendiri, membangun gereja sendiri, membangun pastori sendiri, membantu jemaat yang kesusahan, yang sakit, itu juga sendiri saya.
Kita gembala Bapak Ibu, bukan begini. Lebih baik kita memberi, karena jemaat kita yang kita layani ini menengah ke bawah, di bawah-bawah gitu loh. Ya. Bedakan yang Anda sering menghakimi, enak ya Ibu Diana ya, jadi pendeta itu lancar perpuluhannya. Kami justru tidak ada perpuluhan Bapak Ibu, di sini malah kita memberi. Jemaat sakit, kita belikan obat-obatan. Sering kan Anda lihat di YouTube, cuma saya jarang membagikan di TikTok. Karena kalau di YouTube itu dulu saya kan baru di TikTok ini ya. Jadi saya naikkan Bapak Ibu, beli obat saat jerebu ya. Anda tahu Bapak Ibu, orang Kalimantan, orang Sarawak pasti tahu kalau di sini ini daerah perbatasan ini sering jerebu. Kalau sudah musim-musim jerebu Bapak Ibu ya, saya harus membeli banyak-banyak apa? Berkat ini loh dari anak-anak Tuhan. Beli obat-obat batuk pilek, beli apa namanya nih? Masker ya. Anak-anak kecil, orang dewasa itu sesak napas, obat-obatan dari mana? Bukan ada yang memberi donatur, tidak, tapi apa, Tuhan Yesus semuanya memberkati anak-anak Tuhan. Jadi Anda jangan salah paham, ada perpuluhan, lalu Ibu Diana jadi orang Kristen ada donaturnya yang membiayai dia sepanjang hidupnya untuk makan, minum, pelayanan. Semua Tuhan Yesus, tidak ada nama donatur tetap. Tapi apakah saya mundur? Tidak, saya tidak akan pernah mundur. Saya akan percaya kok, anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, dialah yang akan dipelihara sama Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Seperti itu. Anda nggak tahu Bapak Ibu ya. Sampai saya pernah jemaat sakit, membeli gula aja, saya bilang beli aja setengah kilo dulu, 10.000. Beliau bilang apa jemaat? 10.000 pun kami nggak punya Bu. Apakah saya tega menerima pemberian orang yang 10.000 aja nggak punya? Macam mana saya menerima pemberian orang? Yang banyak itu kita yang memberi Bapak Ibu. Di luar sana loh, tempat pelayan saya loh, jemaatnya itu kalau udah hari Senin, beliau itu banyak yang bermalam menginap bekerja itu di tengah hutan, di ladang yang tidak ada lampunya. Mereka mandi di aliran kali-kali sungai ya. Mau beli ikan, mau makan, tidak bisa ke pasar jauh, masih 2 jam. Harus mancing. Mau makan ikan harus mancing ya. Mau makan sayur harus nanam sendiri. Biar Anda tahu Bapak Ibu, bagaimana luar biasanya perjuangan kita di sini. Jadi para penghujat ya, banyak-banyaklah menghujat. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap kutukan Anda itu akan menjadi berkat. Karena itu saya itu senang dihujat. Kenapa? Tuhan akan menggantikan hujatan Anda itu menjadi berkat dalam kehidupan dan pelayanan kami. Amin. Dulu ada yang bilang, termasuk dari bapak dari anak saya ya, bapaknya bilang, mantan saya bilang mantan suami ya, anak saya karena sudah jadi Kristen ya, bukan anak dari suami lagi, tapi anakmu, dan kamu minta sama Tuhan Yesus, kamu minta sama orang Tuhan Kristen kamu. Apakah saya minta-minta? Tidak ada. Dan anak saya besar, dan Anda lihat, dan mantan suami saya lihat bahwa anak saya menjadi orang yang baik ya, memperbaiki diri, melayani Tuhan, dan anak saya itu tetap mendoakan bapaknya ya. Kita diajarkan, setelah kita menjadi orang Kristen, tidak diajarkan anak saya membenci bapaknya, tidak. Saya katakan anak saya, jangan membenci siapapun, doakan, ya kan? Itu yang diajarkan. Kalau yang orang yang tidak bertobat ya membenci lah, dikafir-kafirkan lah, sibuk dengan kebencian. Kebencian itu nggak ada hikmatnya, nggak ada untungnya. Tapi di saat kita mengatakan, ya aku anak Tuhan, aku ingin memperbaiki diriku, aku ingin menjadi saluran berkat untuk Tuhan, itu saya mengajarkan itu kepada anak saya. Anak saya bilang apa? Jangan pernah takut melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan di kampung tidak ada gajinya, tetapi ingat Tuhan pelihara kita. Amin. Saya bilang seperti itu Pak.
Jangan pernah takut. Meskipun kita tidak bergaji loh ya. Kita tidak ada PK Bapak Ibu, tidak ada PK. Dari sinode kami tidak ada PK. Tapi puji Tuhan ya, saya bekerja keras dan kami puji Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ada saja berkat Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Di sepanjang apa yang kita lakukan, sepanjang hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan kalah Bapak Ibu dengan kami ya. Jangan pernah iri hati ya, tetapi mari kita sama-sama belajar. Jika saya bisa, Anda pasti juga bisa. Amin. Apa? Harus ada kerendahan hati, ketekunan, rajin, sabar. Dan lakukan itu dengan apa? Dengan perbuatan. Sesuaikanlah antara mulutmu dengan perbuatanmu. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Ya. Kan ada tuh orang yang misalnya baca firman Tuhan, ya, tapi nggak sesuai dengan perkataannya, nggak sesuai dengan kelakuannya. Banyak yang kayak gitu. Makanya kalau saya lebih baik ya dibenci daripada saya ngomongin orang lain. Saya lebih senang saya dihujat sama orang lain daripada saya menghujat. Saya tidak mau menghujat orang. Biarkan saja orang itu selalu memberkati saya. Ya. Apa itu kecuali di dalam gereja? Apa di dalam gereja? Iya betul. Di gereja kita pun nggak pernah maksa memberi sumbangan. Bapak Ibu, saya pernah kesaksian kepada Anda ya. Dulu ada jemaat Tuhan yang saya layani di kampung. Saya tanya, nenek kenapa tidak ada ibadah nek? Aduh, nenek tidak punya uang untuk persembahan. Uang 2.000 enggak punya, 1.000 pun enggak punya. Apa yang mau nenek kasih nanti kalau ada ada kantong persembahan? Saya bilang begini, Tuhan Yesus itu bukan pengemis. Tuhan enggak butuh uangmu. Tuhan ingin hatimu yang datang tulus ya kepada Tuhan. Saya seperti itu bilangnya Bapak Ibu. Makanya dari itu Bapak Ibu, jangan Anda pernah ya memberikan posisi bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengemis. Jangan. Kalau Anda memiliki berkat, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang sebetulnya kelihatannya mayoritas agama A, tapi rupanya ada Kristenan di sana. Ya, sekarang sudah banyak kok. Sebenarnya ini ya Pak ya, jangan ada mindset atau pola pikir kita ingin dilayani oleh suku lain. Tidak Pak. Tetapi berdoalah kita diberikan hamba Tuhan yang melayani tempat kami adalah orang yang takut akan Tuhan, yang tulus melayani, seperti itu Pak ya. Karena kalau Bapak saya ingin dilayani oleh orang yang beda suku. Nah, kalau Anda minta di beda suku tapi dia melayani bukan sungguh-sungguh, Bapak nanti gimana? Ya kan? Nanti kecewa. Kecewa nanti Pak. Karena yang banyak adalah orang kalau dilayani oleh hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginannya, banyak kecewa Pak. Bukan kecewanya bukan hanya kepada pendetanya, tapi sama Tuhan. Akhirnya apa? Nggak ibadah. Ya, akhirnya nggak ibadah Pak. Apa titik terendah Mas Rio dalam pelayanan? Titik terendahmu apa dalam pelayanan? Titik terendah dalam pelayanan itu ketika kita ada perintisan, akan tetapi ada sedikit riak. Ya. Jadi Bapak Ibu begini, ketika kami pertama kali masuk ke Primpah, di tempat gereja kami itu namanya Primpah, karena ada provokator di sana, terjadi penolakan yang luar biasa pada saat itu, dan sampai-sampai kami Ibu Diana itu disidang. Dan setelah itu Bapak Ibu, jemaat kami mengalami intimidasi, mengalami persekusi.
Dan bahkan ada satu nenek-nenek yang tadi diceritakan nggak ke gereja karena nggak punya uang itu tadi. Beliau itu dulu bahkan sampai diludahin Bapak Ibu. Diludahin. Sama-sama seiman yang percaya pada Kristus Yesus. Sama ini konteksnya sama-sama pegang salib, sama-sama pegang salib. Sama-sama anak Tuhan. Dan di situ sempat saya ada down, merasa aduh Tuhan kok berat sekali. Kasihan sekali mereka gitu. Ya namanya titik terendah ya lumayan banyak juga Pak, seperti itu tadi. Dan juga ketika kita ingin membangun karena keterbatasan dana kan. Jadi dulu sebelum kami punya gereja, kami punya iman bahwa kami harus punya gereja. Jadi kami beribadah di semak-semak waktu itu Bapak Ibu. Ya, jadi di tempat berdirinya gereja itu kan dulu semak-semak itu ya perkebunan karet, cuman karena bertahun-tahun nggak keurus jadinya semak belukar. Di situ kami tebas, kami hampar itu tikar, alas-alas ya kan untuk kami ibadah di situ. Kan gigit semut angkrang. Kadang sembari dengar khotbah, tak gini kan karena semut angkrang, karena kadang nyamuk hutan yang gede-gede. Kaki seribu, hewan-hewan serangga-serangga hutan lah. Tapi saya motivasi terus jemaat, ayo kita tetap setia sama Tuhan. Percaya aja, nanti Tuhan pasti perlengkapi kita dengan tempat yang bagus, dengan tempat yang pas untuk kita beribadah. Dan puji Tuhan, setelah beberapa tahun berdirilah gereja. Ya, seperti jadi, dalam tanahnya pelayanan, dari mana? Tanahnya kan dari kamu nukar motormu. iya, dan juga tanah itu juga kami sempat kebingungan Bapak Ibu ya. Jemaat sudah mulai terkumpul beberapa kakak, itu memberi diri untuk ikut Tuhan ya. Tetapi kami sempat mengalami tekanan dari pihak luar. Mereka berusaha mengintimidasi jemaat-jemaat yang kami layani. Mereka berkata, gak usah ikut mereka itu, gak usah jadi Kristen, gak punya gereja, gak punya tanah tanah wakaf, tanah gereja dan tanah wakaf, tanah kuburan. Tanah kuburan maksudnya. Dan di situ beberapa jemaat juga sempat ngedown pada saat itu. Dan singkat cerita ada suatu tanah, ya kan? Dan waktu itu sedang ada permasalahan keluarga. Dan singkat cerita, sebidang tanah itu ditukarkan dengan motor kesayangan saya, motor Vixen pada saat itu. Vixen tahun 2015. Vixen itu saya tabung uangnya dari jualan sendiri, dari jualan nasi waktu SMA. Nasi kotak. Ya kan, nasi kotak, jual gorengan, jualan minyak angin. Waktu saya itu SMA Bapak Ibu. Jadi saya sekolah SMA itu saya nggak bawa buku. Saya bawanya gorengan, saya bawanya nasi bungkus, nasi kotak, minyak wangi, kerupuk, sosis goreng, gitu-gitulah. Saya jual itu, pelan-pelan uangnya saya kumpulkan untuk beli motor, gitu. Jadi singkat cerita, motor saya tukar lepas sama tanah gereja itu. Gitu. Jadi dari awal pun sudah ada pengorbanannya di situ untuk kita menurunkan ego. Saya kalau nurutin ego, mana mau saya. Motor itu masih baru beberapa bulan saya pegang. Dapatnya susah payah, pakai uang keringat kita, tapi kita tukarkan dengan tanah yang mungkin kurang bernilai karena kan di kampung di pedalaman. Dan puji Tuhan, lewat tanah itu berdirilah suatu gereja yang menjadi sarana untuk orang-orang itu datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang sudah semakin banyak ya jiwa-jiwa boleh datang dan beribadah di tempat itu. Dan di tempat perintisan saya di kampung lain, jiwanya sudah mulai banyak, tetapi masih terkendala gedung gereja. Dan saya mohon doanya, doa dan dukungan Bapak Ibu, semoga nanti segala sesuatunya Tuhan perlengkapi dan semuanya bisa kita bangun agar semakin banyak jiwa-jiwa boleh kita menangkan di dalam Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya itu menjadi orang Kristen ya, terus belajar melayani ya, pelayanan pertama. Saya sudah sekolah teologi, saya kesini, singkat ceritanya untuk menghidupi saya dan anak saya juga pelayanan. Saya dulu jualan nasi kotak ya,
Jadi bangun jam 1 pagi, saya masak beberapa kotak gitu kan, ada sampai 50, 60 kotak, harga satu kotaknya 10.000. Dan anak saya ini yang jual di sekolahnya. Jadi anak saya ini tahu lah kesulitan mamanya gitu kan. Terus sambil lalu anak saya cari makan dari masak nasi kotak, ya kan, anak saya jualnya. Jadi kalau udah sekolah itu anak saya naruh bukunya di sekolahan, di lacinya. Dia nggak pernah bawa pulang buku. Yang dia bawa yang dia bawa dari rumah ya jualan aja. Pokoknya gimana caranya nasi itu cepat habis gitu kan. Tahu kan makanan masak itu Bapak Ibu, bagaimanapun juga gimana caranya harus habis biar jadi duit gitu kan, biar nggak rugi. Dan dari itulah anak saya nabung untuk makan sehari-hari ya kan, untuk mendukung pelayanan. Dan anak saya itu dari hasilnya itu juga, dari dia jualan kan juga dapat gitu ya kan. Satu kotak itu 1.000 rupiah kalau nggak salah ya. Kalau laku satu kotak itu 1.000 rupiah. Jadi anak saya itu nabung sampai bisa beli motor gitu. Saya bangun dari jam 1 pagi, udah sampai masak sampai jam 6 Bapak Ibu ya. Karena itu anak saya itu pas tahu ada tanah mau dijual, udahlah mama, mendingan pakai motorku aja gimana. Jadi tukar guling sama motor anak saya. Saya sebenarnya kasihan sama anak saya karena saya tahu jadi payahnya dia. Pagi-pagi udah jam 6 udah mikul banyak kotak nasi, ya kan? Belum lagi gorengannya, sosisnya gitu kan. Jadi nggak seperti yang Anda lihat sekarang. Diana Madresa itu enak ya kan, bisa nyetir mobil, bisa punya motor, punya babi. Nggak kayak gitu. Anda itu melihat saya itu sekarang, Anda tidak melihat prosesnya Tuhan bagaimana gitu loh. Kalau orang yang tahu anak saya SMA, sudah tahu saya jualan nasi dari dulu. Anak saya jualan nasi ya. Karena itu Bapak Ibu, semua kehidupan kita, kalau kita setia, kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, itu akan indah gitu loh. Meskipun sakit, tapi kalau kita setia, kita sabar, jalani, kita ikhlas dan tulus melayani Tuhan, Tuhan itu akan proses Bapak Ibu. Kan saya pernah bilang, saya pernah ditanya, Ibu Diana berapa modalnya punya babi? Saya bilang enggak ada modal saya apa? Tulus melayani Tuhan. Ya. Loh saya jualan nasi kotak kok bisa saya seperti ini? Ya karena apa? Tulus. Meskipun terkadang orang yang salah paham ya, kok Diana itu kok mulutnya plas-plas ceplas gitu kan, kayak orang ceplas-ceplos, nggak punya pendidikan lah, kata orang kasar. Ya saya seperti ini apa adanya. Saya bilang sama anak saya, kita kalau ngomong ya apa adanya. Anda lihat sendiri kalau anak saya tulus, ngomongnya ya apa adanya. Ngomong sampai motor, saya punya motor tahun sekian kan, saya dapatnya dari saya biarkan dia anak saya ngomong, karena saya pengen bahwa kita kalau ngomong itu harus jujur. Lebih lagi semakin hidup kita diberkati Tuhan, semakin takutlah kita dengan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Shalom. Jadi nggak seperti yang orang bilang, datang apologet, datang orang Kristen menghujat Diana Madresa. Orang Kristen sendiri yang nombak komal saya. Dibilang apa? Ini harus dihancurkan komalnya Diana Madresa karena dia memperkaya diri. Tengok dia itu, udah banyak babinya, masih juga kurang di situ bikin viti. Astaga, viti itu bikin buat apa? Siapa tahu ada anak Tuhan yang mau mendukung, mau membangun gereja kami, yang mau mendukung pelayanan pendeta-pendeta di pelosok, yang mau mendukung ya pelayanan kami, sedalam hal untuk melayan Tuhan gitu loh. Kalau karena kita punya babi, kalau Anda hanya lihat sekarang, Anda tidak tahu prosesnya saya seperti apa. Saya tidak pernah ada yang beli babi saya itu. Semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Anda tidak tahu bagaimana saya menyekolahkan anak saya, bagaimana anak saya ini menjadi Kristen. Anak saya loh SMP-nya di Wali Songo, anak saya SMP-nya. Anda tidak tahu bagaimana perjuangan saya seorang ibu
berdoa, berpuasa, bagaimana caranya anak saya ini ditolong sama Tuhan, bagaimana anak saya itu biar percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana anak saya ini saya sekolahkan ke sekolah yang terbaik di Yayasan Kristen. Biayanya gede lagi di sekolah Yayasan Kristen, Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi nggak semudah itu Bapak Ibu Anda mengejas saya, menghakimi saya. Memang saya seperti ini, tapi buat saya, ya, buat saya menyelamatkan yang pertama adalah anak-anak saya. Kalau pendamping hidup ya udah biarin aja. Gitu. Mau kabur, mau lepas ya sudah dewasa. Ya kan sudah tua ya kan kalau pendamping hidup saya. Kalau dia mau pergi aja. Tapi kalau anak kan saya diberkati Tuhan, jadi harus saya didik dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Ya kan? Itu anak-anak. Ya, anak-anak yang saya selamatkan. Gitu. Apa? Tidak apa-apa, justru ini ya Ibu ya, tanggapan-tanggapan yang tidak membangun justru itulah yang menjadi penyemangat saya gitu. Saya tidak masalah dihujat, diomongin apapun, saya tidak masalah. Jadi dari hal seperti itulah saya diberikan kekuatan gitu. Oh, saya harus lebih baik dalam hal ini gitu loh. Sama dengan anak saya dulu. Anak saya dibilang gini, alah dia jadi Kristen anaknya nggak diurus. Coba kalau kamu itu hebat, anak kamu jadikan Kristen juga. Saya bilang, saya tidak mau mengkristenkan anak saya, biarkan aja itu prosesnya Tuhan. Dalam hati saya pengen gitu kan. Jadi ya semua itu karena kebaikan Tuhan. Saya bilang semua ini kebaikan Tuhan. Itu siapa di sampingnya, suami atau anak? Anak, Pak. Saya di sini nih. Anak, Pak, anak. Ya. Ini anak saya. Ya. Karena itu dari kemarin bilang, Ibu Diana sama berondong, pendeta apa itu sama berondong, kesana kemari sama laki-laki. Belum laki-lakinya ini loh anak saya. Pelayanan berdua boncengan dia pegangan ya kan, daripada saya jatuh ya kan dia pegangin loh anak sendiri ya kan, salahnya di mana? Nah, ya kan, ya sama seperti itu. Iya, ini anak saya ini evangelis ya, doakan semoga tahun depan itu udah ditabis jadi pendeta. Itu pun udah berapa tahun anak saya juga pelayanan, udah lama. Udah berapa tahun deh, Cong? 4 tahun anak saya pelayanan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang menonton, yang sering menghujat saya, biar tahu juga, jangan sampai Tuhan marah. Gini-gini meskipun suaranya cempreng ya, meskipun saya kayak gini, saya disayang sama Tuhan loh. Terus Cong? Jadi saya mengingatkan aja Bapak Ibu ya, bahwa besok akan ada video kita upload, video tentang pelayanan kita hari ini. Video itu berisikan tentang perjalanan pelayanan saya menuju tempat perintisan. Ya, jadi tempat perintisan saya itu banjir sudah 2 minggu. Dan tadi mau bagaimanapun caranya saya tetap terobos, saya tetap jangkau pakai rakit Bapak Ibu. Pakai rakit ya, banjir Bapak Ibu. Untuk biar lebih jelas lagi, tunggu besok akan kita upload video kita. Ya, doakan agar saya bisa terus konsisten dalam pelayanan renungan malam ini. Setiap malam saya kira saya berusaha harus tetap bisa konsisten lah, karena kemarin kan saya sempat lama sekali tidak live, lama sekali bolong-bolong, tidak menyapa, tidak melayani Bapak Ibu lewat live ini. Dan hari-hari ini saya akan tetap berusaha untuk bisa konsisten dalam pelayanan live di YouTube terutama ya. Iya, Mama Nadia, iya. Iya, anak pertama. Itu ada yang nanya, Ibu Diana kok lama nggak nge-live kemarin? Nah, nggak bisa bayar Starlink.
buka kartu ini. Nggak apa-apa buka kartu, kan jujur ya Bapak Ibu ya, jujur. Jadi di tempat saya itu Bapak Ibu IndiHome nggak ada. nggak ada IndiHome dan akses internet tuh X. Jadi satu-satunya harapan kita lewat Starlink. Dan juga begini Bapak Ibu, kadang kita sudah pakai Starlink. Ketawa. Kadang kita sudah pakai Starlink. Kalau mati lampu Ya atau mati. cuaca buruk itu ya mati dia. Lagi di sini kita kalau mati satu hari kadang 24 jam. Kadang sampai besok pagi. Itu berbeda dengan saya waktu di Jawa dulu. Wah, kalau di Madura kan mungkin mati beberapa jam aja sudah demo mungkin. Tapi kalau di sini satu hari, bahkan berhari, 3 hari, 4 hari, orang sini aman-aman aja, ya. Tapi itu susah juga sebetulnya. Dan Jadi, terkadang itu menjadi kendala kita untuk bisa live renungan Bapak Ibu. Kadang kayak bulan kemarin nggak bayar Starlink Bapak Ibu. Starlink itu kan setiap bulan 750.000. Saya punya Starlink, rumah saya sama anak saya kan beda. Jadi ayolah Cok, kita nabung, kemarin nabung beli Starlink di rumah anak saya sama saya. Ya mungkin kalau orang yang punya ada dana sih gampang-gampang aja ya kan, 9 juta ya kan. Saya kan beda, harus nabung dulu. Baik Pak. Jadi setiap bulan itu saya harus bayar 750.000 Bapak Ibu. Dan kalau lagi nggak punya ya udah. Itu masih Starlink masih enak Bapak Ibu. Dulu sebelum saya punya Starlink itu setiap bulan itu 2 juta saya beli kuota untuk nge-live di YouTube sama di TikTok. Ya, 1 bulan 2 juta Bapak Ibu ya. Ini punya Starlink aja 750 kadang nggak kebayar. Karena kenapa? Saya sudah punya anak saya sekolah. Anak saya yang satunya ini juga di sekolah yayasan, ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin ya saya harus bicara jujur karena kemarin bilang begini, Cong. Ibu Diana kok jarang nge-live, apakah berhenti jadi pendeta? Saya berhenti kalau sudah mati Bapak Ibu ya. Nah, pelayanan itu nggak ada istilah pensiun. Nggak ada pensiun, pelayanan itu terus selama kita ada napas. Kecuali dipanggil Tuhan, saya sudah mati baru berhenti pelayanan. Selagi kita masih bisa napas, jantung masih berdetak, terus beritakan Injil. Itu dia. Jadi meskipun saya tidak sosial media ya, kalau nggak sibuk ya nggak ada kuota atau nggak bayar Starlink, itu aja Bapak Ibu ya. Nggak akan saya pernah berhenti pelayanan. Dan terkadang kami juga seringkali disibukkan dengan jemaat-jemaat di tempat pelayanan Bapak Ibu. Kita kan seperti ada jemaat sakit, jemaat melahirkan, atau bahkan kedukaan. Ya kita kesampingkan lah seperti live atau renungan itu. Kita ya melayani jemaat kita di dunia nyata kan gitu. Ya, karena kan jemaat kita yang kita layani kan sudah lumayan nih beberapa. Lumayan banyak. Kan? Jadi kalau mereka ada yang sakit, diteleponlah kami. Telepon, saya datang ke sana. Perlu apa, diteleponlah kami. Ada melahirkan, diteleponlah kami, kan begitu. Jadi ya mohon maaf dan minta dukungan doa juga, semoga bisa melayani secara rutin. Ya, dan kita live itu di YouTube, live atau upload video itu di jam 9 malam. Ya, di jam 9 malam. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak tahu di di belakang layar kita tuh kayak apa. Kayak bulan kemarin kan saya nggak nge-live karena ya jemaat itu ada 2 yang melahirkan, belum ada yang sakit. Saya yang ngambilnya ya kan, dibawa lagi ke rumah sakit, yang nggak mampu bayar rumah sakit ya saya yang bayar kayak kemarin gitu kan. Tapi dari mana? Ya dari Tuhan Yesus. Jadi buat saya ya udahlah, daripada saya nge-live yang penting kan saya menyelamatkan jemaat dulu ya kan. Ini nyawa masalahnya ya kan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Dan seperti kemarin ada jemaat yang hamil tua, karena kan dari kampung ke kecamatan, ke fasilitas kesehatan puskesmas itu kan jauh. Terkadang kita bawa mereka, kita bawa nginep di rumah kita. Kadang seperti mereka mau melahirkan, kita jemput mereka karena kendala akses Bapak Ibu ya. Kasihan Bapak 1,5 jam untuk kita pergi ke puskesmas. Itu kalau jalan bagus. Kalau cuaca jelek, banjir itu sudah pasti, jalan becek. Wah, itu luar biasa. Itu perlu perjuangan. Soalnya kemarin kan ada yang bilang
Ibu Diana ini sudah kaya, jangan dibantu, punya mobil. Mobil saya itu yang saya pakai Bapak Ibu, karena saya tahu jemaat membutuhkan ya bantuan seperti itu. Itu loh nyicil. Itu mobil saya nyicil. Kali ada yang para menghujat saya mau membayar cicilan saya. Saya kasih nomornya nanti nih. Kan gitu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau bukan saya yang berpikir untuk membeli mobil untuk keperluan kita pelayanan, saya juga mau bekerja, ya nggak mungkin lah saya itu bisa ada tekad untuk seperti itu. Makanya saya bekerja keras, terus yang membawa hasil panen kebun jemaat kan pakai mobil saya juga. Saya pengen dong kalau misalnya jemaat itu juga dia mempunyai mempunyai semangat. Oh ya, aku berkebun, nanti ibu pendeta kami yang jualnya ke pasar. Mau jual ke pasar itu sampai 2-3 jam. Kalau sampai jalan rusak parah Bapak Ibu, sampai 3 jam mau ke pasar. Ya Dan kan? mungkin ini juga yang mungkin gak akan Bapak Ibu temukan di gereja Bapak Ibu. Dan ya itu yang kami terapkan di tempat pelayanan kami, bahwa kami gerakkan seluruh jemaat itu untuk mereka berkebun, mereka bertani, mereka menanam kunyit, jahe, terong, cabai, semua hasil alam itu mereka pasrahkan ke kami untuk kami bawa ke pasar. Kalau mereka kendala akses dan kendaraan, dan itu yang terus kita bangun bertahun-tahun. Dan kita bukan hanya pintar berkhotbah, tetapi juga kita memberkati mereka lewat kita membantu mereka menjualkan hasil bumi mereka. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak akan Bapak Ibu temukan, ya mungkin Bapak Ibu yang ada di Jawa dimanapun. Dan itu kami lakukan, kami terapkan di tempat perintisan kami. Kami gerakkan seluruh jemaat untuk ayo kita semua bertani, kita nanam jagung, kita nanam jahe, kita nanam bawang sekian hektar. Ya, habis itu hasil panennya serahkan sama kami, kita jual ke pasar. Karena kalau mereka kadang kan kendala orang kampung, mereka bisa nanam, mereka bisa panen, tetapi susah untuk menjualnya. Nah, dan disitulah kami hadir untuk membantu mereka dalam memasarkan produknya mereka. Terong, kunyit, ya kan, seperti Ibu Diana kebetulan juga menjual jamu. Jadi kunyit dan temulawak yang jemaat hasil panennya jemaat. Saya jual jamu. Iya, itu kami ambil. Jadi kita saling memberkati Bapak Ibu. Iya, jadi jemaat itu dia senang untuk menanam karena oh ibu pendeta kami yang jual ke pasar, sebagian juga dibuat jamu kayak kunyit, kayak gitu. Jadi kita nggak cuma pinter khotbah doang, nggak pinter ngomong doang, harus ada action gitu. Itulah kalau pelayanan di pedalaman Bapak Ibu. Makanya sesekali tonton deh video-videonya ya. Di situ nanti kita bisa. Jangan hanya sekilas-sekilas Anda melihat kami dibilang, "Oh, Ibu Diana punya mobil kaya." Nyicil Bapak Ibu, nyicil. Itu nyicil, tapi saya nggak malu. Saya kesaksian seperti ini, biarpun nyicil dibilang mobil kreditan nggak apa-apa. Memang itu kenyataannya, kali aja ada anak Tuhan mau bayarkannya, kan begitu. Dan juga begini Bapak Ibu ya, ini saya sedikit cerita nih. Kebun jemaat kami itu dari kampung, mereka berkebun tuh di tengah hutan. Itu jalan kaki 5 jam. Itu paling dekat 5 jam. Jadi biasanya setelah ibadah, saya itu kadang langsung pergi ke kebun mereka bawa motor untuk membawa timun kampung. Ya, membawa timun, terkadang membawa sayur-sayuran. Itu saya bantu, kalau bahasa sini ngeret, ya, untuk melangsir buah mereka, bawa ke kampung. Kita kumpulkan di gereja atau di rumah jemaat, nanti menggunakan mobil itu, ya, yang kredit itu kita bawa, kita pakai untuk membawa hasil bumi, membawa sayur-sayuran, membawa buah-buahan. Dan barangkali nanti di sini ada yang suka menghujat, mungkin ada yang mau memborong hasil sayur kami, boleh info-info. Jadi menghujatnya sebanding antara menghujat dan memberkati. Dan ini Bapak Ibu yang akan berusaha terus kami kembangkan, bahwa jemaat itu bukan hanya kita kasih makan secara rohani, tetapi juga kita berkati secara jasmani. Amin. Itu Bapak Ibu ya. Makanya nanti doakan, semoga nanti kalau ada sempat akan saya coba dokumentasikan tentang perkataan saya tadi. Perkataan saya ini ya nanti akan coba saya dokumentasikan di tempat pelayanan, bahwa memang itulah yang terjadi di tempat pelayanan kami.
Ada banyak sekali orang-orang yang menggantungkan hidupnya itu dari hasil panen, dari hasil bumi. Dan kalau ada bisa dikatakan bencana ya, kalau ada bencana banjir seperti ini 2 minggu, semuanya pada tutup, macet total. Ya, orang mau ngirim buah nggak bisa. Tenaga kesehatan seperti bidan mau ke kampung nggak bisa. Kalaupun bisa harus pakai rakit. Itu pun satu kali bayar 50.000. Itu kalau manusia doang. Kalau pakai motor, hampir 100. Itu kalau bolak-balik. Nah, terkadang dalam 1 minggu kita bisa 3-4 kali ke kampung. Kalikan aja berapa pengeluaran kami selama 1 minggu untuk pelayanan doang. Untuk ongkos nyebrang ya, bukan untuk ongkos bensin. Kalau ongkos bensin ya itu Tuhan yang ngisi lah. Tuhan yang ngisi tangki-tangki motor kami. Ya? Belum lagi kalau pelayanan ngojek ke daerah Sungkung, pegunungan dalam itu. 1 kali ngojek 1 juta, Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Ngojek 1 juta. PP berapa? 2 juta. Nah, ayo Bapak Ibu. Anda yang suka ngujat saya, sangkanya enak kah kita pelayanan? Ya enak banget kalau kita bersyukur. Karena kita menjalaninya dengan sukacita. Bukan mengharapkan perpuluhan. Boro-boro perpuluhan. Yang ada kita yang membantu mereka. Kita yang ngasih mereka. Gitu. Kalau sudah ada, saya juga bukan hanya membantu nih ya Bapak Ibu, hanya membantu jemaat, tidak. Orang di sekitar kita yang kita tahu nih ya, yang kita tahu, yang kita tahu mana orang itu perlu dibantu, kita berkati dengan beras, mie, minyak goreng ya untuk lansia-lansia. Kita berkati loh Bapak Ibu. Cuma terkadang karena berbeda iman, kadang saya tidak dokumentasikan karena takut disangkanya kristenisasi seperti itu. Saya nggak mau. Jadi yang saya masukkan ke saya video itu ya seiman aja yang saudara Kristen kita gitu. Padahal justru lebih banyak orang yang luar yang bukan Kristen. Cuma ya itu juga, ini kan konoha ya. Jadi kalau kita membantu orang yang bukan Kristen nanti disangkai kristenisasi ya kan? Seperti itu. Nah, kita juga harus berhikmat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal yang saya bisa lakukan. Kayak kemarin ya kan, kita keluar bebong 2 ekor. Udah tinggal lewat aja itu duitnya. Udah gak ada duitnya. Karena apa? Kebutuhan kita juga banyak Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan menolong pas di saat yang tepat. Ya, itulah Bapak Ibu ya yang harus saya jawab. Beberapa banyak hujatan, disangkanya saya memperkaya diri ya. Dibilang babi saya banyak, saya punya mobil. Ya kali aja yang menghujat saya ya, yang apologet kemarin yang menghujat saya di komal saya. Ya kan, nggak usah dibantu dan manusia itu punya mobil. Tolonglah bayarin kredit saya. Ya jangan hanya menghujat dong, gitu kan. Anda nggak tahu bagaimana saya itu kerja dari pagi sampai sore sambil pelayanan, berbagi waktu. Ada orang dari luar tak didoakan, datang ke rumah kami atau kami yang datang pergi ke sana. Anda tahu kalau ada orang yang dari daerah Sungkung sana, saya bilang tadi itu ngojeknya 1 juta, PP 2 juta. Ya, bukan saya itu dibayar, kita melayani Tuhan dengan tulus Bapak Ibu. Tuhan yang mengganti dalam segala sesuatunya itu. Ya, Anda tidak tahu medannya di sini seperti apa, Kalimantan Barat beda dengan kita di Jawa-Jawa atau di kota-kota kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, di mobil itu ya, yang mungkin ada beberapa yang menghujat tentang mobil, di mobil itulah ada banyak jiwa-jiwa menggantungkan harapan di sana. Kesehatan menggantungkan mobil itu. Ada jemaat melahirkan bergantung dengan mobil itu. Bahkan dari hasil panen ya, untuk sekedar mengisi perut nih, untuk sekedar bisa makan, itu menggantungkan harapan di mobil itu. Jadi pesan saya, kalau tidak bisa jadi berkat, paling tidak jangan jadi batu sandungan. Begitu. Kita harus pikirkan dulu perkataan kita. Kalau kita nggak tahu kondisi di lapangan, lebih baik jangan berbicara. Doakan aja. Ya, tetapi menurut saya itu adalah hal yang wajar. Orang-orang kan kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Ya, tidak mungkin dong saya ceritakan rasa capeknya pelayanan di sini. Tidak mungkin dong saya mengeluh tentang capeknya pelayanan di Komal ini. Paling ya rasa capek, rasa sakit itu paling saya bisa pendem sendiri.
Tetapi dengar perkataan saya, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Ya saling dukung, doa dan dukungan aja, doa dan dukungannya tentang pelayanan kami ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada hal yang mau ditanyakan tentang pelayanan, boleh. Suka duka di pelayanan, apa yang kami temukan di pedalaman, ya. Bagaimana rasanya pertama kali menginjili orang Dayak, bisa juga. Bagaimana rasanya menginjili kita orang Madura, menginjili orang Dayak? Bagaimana rasanya menginjili orang yang nggak tahu bahasa Indonesia? Ayo bayangkan. Gimana? Jangan-jangan kita ngomong Yesus itu siapa ya? Gitu. Di sana masih banyak orang-orang yang masih menganut kepercayaan lama. Masih animisme, masih dinamisme. Kadang mendoakan orang, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Udah sembuh ditanya, Bu, Tuhannya siapa Bu yang nyembuhkan saya? Ditanya, Tuhannya siapa Bu? Ayo Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, aduh Tuhannya siapa ya Bu? Lupa. Gitu. Jadi ngajarin itu Bapak Ibu ya, aduh pokoknya harus telaten, harus sabar. Ditanya, Tuhannya siapa ya Bu ya? Lupa gitu. Tapi apakah saya bersungut-sungut? Tidak, saya senang, saya bawa enjoy, saya tetap bersuka cita. Ya ini loh Bu, dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya Bu, dalam nama Tuhan Yesus. Nanti doa lagi dari awal dah lupa. Tapi tetaplah kita menabur kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini Pak Aterepo ini sungkungnya di mana Pak? Iya di Sungkung. Sekarang musim hujan jalannya hancur Bu. Itu ya Pak Aterepo ya. Sungkungnya di mana nih ngomong-ngomong? Barangkali saya pernah ke sana. Iya, kemana itu Pak? Karena Sungkung kan besar. Itulah saya bilang kan, Sungkung itu jalannya rusak. Ya mau ngojek mahal ya Pak Aterepo ya. Apalagi pelayanan kita mandiri ya Pak ya. Wes, pokoknya andalkan Tuhan aja ya Pak ya. Dulu Pak Sani itu Sungkung mana Jong? Surung Kadok. Surung Kadok Pak, tahu Pak Sani Surung Kadok yang dulu dukun itu? Sebujit bawah. Sebujit itu berarti masuk Bengkayang ya Pak ya? Yang dukun itu Pak Aterepo, beliau kan Sebujit bawah itu Bengkayang. doakan anaknya kan ke saya ke rumah. Puji Tuhan sembuh kan anaknya itu dari Pak Sani. Padahal beliau tuh orang pinter katanya orang di kampungnya. Berarti Pak Aterepo ini Bengkayang ya Pak ya? Apa Pak Morowali? Nanti ya apa Pak ya. Sebujit bawah? Kami Sebujit bawah itu daerah Bengkayang, Sungkung Bengkayang ya. Bugem anaknya. Iya betul kan? Iya, saya itu Pak tahun 2023 pernah pelayanan itu daerah Sanggoledo, daerah Seluas dan daerah Jagoi Babang. Itu. Tapi saya belum pernah masuk di daerah Sebujit, belum pernah saya. Ya, doakanlah semoga suatu saat nanti saya bisa pelayanan ke sana ya. Sebujit. Ada di situ yang minta nomor rekening Mama, suruh di DM. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya belajar dari kejadian kemarin ya. Saya tidak mau nge-DM orang duluan maksudnya. Saya tidak mau nge-DM orang duluan. Mohon maaf. Kalau Anda memang ada hati untuk berkati kami, ya, sebenarnya ada nomor rekening di deskripsi kami, Pak. Atau Anda DM duluan, ya. Karena pembelajaran saya dari kemarin, Bu, tolong DM saya setelah nge-live. Nah, itu malah tidak senonoh, Pak. Gitu. Jadi, saya tidak mau berburuk sangka dengan Bapak dan Ibu yang minta nomor rekening. Intinya saya memberitahu, kalau Anda ada hati memberkati kami, Anda bisa lihat di deskripsi di YouTube Diana Madurese, atau juga di deskripsi yang ada di profil bio saya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Serendah-rendahnya saya mohon maaf, saya tidak mau nge-DM duluan, kecuali Anda DM duluan baru saya balas. Saya tidak mau nge-DM orang duluan Bapak Ibu. Bukan saya sombong. Saya tidak mau jika orang berpikir saya meminta-minta. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya memang hamba Tuhan yang dari kampung, yang mengandalkan Tuhan, tidak punya apa-apa, tapi Tuhanlah yang menguatkan kami. Ya, saya mohon maaf, saya tidak mau nge-DM lagi. Cukup
kemarin itu beberapa hari waktu yang lalu itu pertama dan terakhir. Itu pun ngomongnya nggak baik Bapak Ibu ya. Saya tidak sakit hati, cuma saya tidak mau mengulangi, saya mengampuni, memaafkan, tapi saya tidak mau mengulangi lagi. Jadi memang sudah ada deskripsi Bapak Ibu ya. Di VT saya juga banyak kok nomor rekening kok ya. Anak Bu Diana berapa? Sebenarnya 4 anak saya, meninggal 1 ya karena kena KDRT, dan 3 yang ada. Saat ini ya anak saya sekolah ya semua saya biayai, karena bapaknya mulai dari kecil anak saya itu nggak ada mau tidak mau yang namanya tidak mau tahu lah, tidak mau menafkahi ya. 1 kuliah, 2 lagi yang kecil ini SD Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi ya dari adik saya, adik kandung saya, anak saya, menantu saya ya, dan beberapa anak orang juga puji Tuhan saya bisa menyekolahkan mereka seperti itu. Ya ini anak saya Pak, anak kandung saya ya. Bantu doa dan dukungannya Bapak Ibu ya. Tolong di follow nama anak saya ini yang Selvario. Dan juga jangan lupa nantikan video besok ya Bapak Ibu ya. Biar tahu Karena tempat pelayanan. Saya rasa akan rugi banget ya kalau Bapak Ibu nggak nonton, karena dari video itu saya harap Bapak Ibu bisa melihat Indonesia dari sisi yang lain. Ya, kita berdoa semoga negara kita bisa ada pemerataan infrastruktur di sana. Kasihan sekali Bapak Ibu ya. Nantikan video besok. Kalau sinyal bagus secepatnya mungkin sore, kalau sinyal jelek mungkin bisa malam. Mungkin saya harus cari sinyal mungkin ya. Bisa Cari itu. sinyal. Masa anak kirain teman dekat? Iya Pak, saya anak Pak. Masa anak kirain teman dekat? Aduh Pak Abe, ini dekat banget Pak. Lawang saya yang mengandungnya. Iya, intinya gitu Pak Ibu ya. Sinyal ya, sinyal. Kendalanya sinyal. Ada sinyal, di kadang nggak bisa bayar Starlinknya, kayak gitu. Kayak bulan depan, 1 bulan saya nggak nge-live ya Pak ya. Hampir 1 bulan saya nggak nge-live. Soalnya gimana ya, ngebagi jemaat dulu lah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau udah nge-live itu kan dari YouTube, TikTok, Facebook ya kan, itu ada. Jadi kuotanya butuh banyak seperti itu. Mau ngupload juga itu kalau pakai kuota juga banyak. Lumayan ya. Oke Bapak Ibu, mari taat jam menutup. Oke lah, mari Bapak Ibu ya kita bersatu dalam doa lagi. Yuk kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita bisa berdoa. Kembali kami datang dalam hadirat Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur buat kasih pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib. Kami telah selesai berdiskusi Tuhan satu dengan yang lain. Sesi tanya jawab boleh kami selesaikan pada malam hari ini. Tiba saatnya kami akan tutup siaran live pada malam hari ini dan kami akan beristirahat malam. Memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah lewat kesaksian kami, lewat pemberitaan firman, boleh semakin banyak jiwa-jiwa diberkati bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil mungkin untuk menabur, untuk memberkati, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tim mereka Tuhan, Tuhan berkati mereka setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati mereka sehingga pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami, atas Indonesia. Terima kasih Bapa, bila Tuhan boleh terus mengurapi kami, memproteksi istirahat malam kami Tuhan. Tidur malam kami Tuhan jaga, biarlah malaikat tentara kerajaan surga boleh memproteksi kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk kejahatan, santet, roh, setan, iblis maut yang berusaha merusak sukacita kami, yang berusaha merusak, mengganggu istirahat kami pada malam hari ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bila hanya Yesus saja yang berotoritas penuh atas kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di live berikutnya. Nantikan terus Bapak Ibu ya video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.